Hai hai. Iya materi naon pertama takut sama nilai PTS. Ya belajar lah sayang, nggak usah takut lah. Kalau kita belajar pasti bisa. Ya berlatih lah. Kalau belajar apa yang ditakutin? Kalau nggak belajar ya takut lah. Orang kagak belajar, orang nggak belajar gimana bisa ngerjain soal gitu kan? Hai Maths, it's our hello. Oke, kita mau belajar limit tak hingga ya. Ini gampang banget. Gampang banget ya. Ini aku ajarin dari bentuk pertama. Nah ini yang mau belajar, ini materinya gampang banget ya. Nggak usah ngitung-ngitung belibet. Cuma dilihat bentuk soalnya aja udah bisa dikerjain ya. Udah mau standby, waduh. Cas atuh Maths. HP-nya dicas atuh Maths. Ntar aku tulis dulu ya. Limit tak hingga. Limit tak hingga. Ini gampang sekali. Ngitungnya nggak belibet. Cuma dilihat bentuknya aja udah bisa langsung ketemu ya. Nggak usah ngitung-ngitung. Aku ajarinnya cara cepet soalnya. Kalau cara lama ya lama gitu kan ya. Materi kelas 11 12 sai-saiku. Limit tuh dipelajari di kelas 11 12. Ntar aku lihat dulu soalnya. Oke, bentuk pertama dulu ya. Aku sembari ngejelasin aja ya. Karena berpacu melawan waktu. Berpacu melawan waktu. Bentar aku pin dulu buku yang aku pakai. Nah, kalian kalau mau samaan boleh gitu kan ya. Nomor bentuk pertama ya. Nah, ini kalau nggak ngerti apa sih ini rumus apaan gitu kan. Nah, aku jelasin dulu ya. Aku jelasin pakai contoh soal tentu aja. Ya, ini rumusnya dulu. Rumus. Ya. Jika limit X menuju tak hingga. Ini bentuknya masih aljabar ya. Bentuknya masih aljabar. Gitu ya. Nge-lag ya? Soalnya pada diem. Mengheningkan cipta ini. Ya udah sabar ya. Ini soalnya mau hujan gede di rumah aku. Ya biasa deh kalau mau hujannya gini lah ya. Ternyata dibenerin juga. Ini dilihat aja dari pangkat tertinggi ya. Maksudnya gimana? Misalnya di rumus ini. Pangkat tertingginya tuh kamu lihatnya di X-nya ya. Misalnya lihat pangkat tertingginya nih. X pangkat N sama X pangkat N ya. Dilihat dari pangkat tertingginya. Nih kamu hafalin aja ya. Jika M lebih besar dari N. Maka nilai limitnya itu selalu bernilai tak hingga ya. Jika sama gitu, kamu lihat aja koefisien angka di depannya ya. Nanti kita masuk ke contoh soal ya kalau belum ngerti. Jika lebih kecil itu hasilnya adalah 0. Gampang sekali. Cuma gini doang. Kita masuk ke contoh soalnya kalau nggak ngerti rumusnya. Ngomongin apa tuh bahasa dewa gitu. Sore juga. Masih nge-lag nggak? Komen dong. Masih nge-lag? Udah sayang aritmatika udah ada di YouTube. Kamu kemana? Aritmatika. Contohnya. Masih nge-lag gak? Coba tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh sudah lancar? Ayo kita ke contoh soalnya ya. Misalnya, ini pada paham dulu dong. Jadi dilihat dari pangkat tertinggi ya. Kita lihat nanti pangkat tertingginya. Misalnya limit X menuju tak hingga gitu. Dari misalnya ya. 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 1 dibagi gitu ya. 3X kuadrat ditambah 1 misalnya gitu soalnya. Ayo menurut kalian jawabannya yang mana nih? Gitu kan? Mana di atas? Jadi kamu lihat di pangkat tertinggi di atas itu X pangkat berapa gitu loh. Yuk kita belajar pelan-pelan. Yang di atas ini bilangan pangkat tertingginya pangkat berapa?
Yang di atas ini pangkat tertingginya berapa? Iya, yang di atas ini pangkat tertingginya. Ini ya, betul? Nah, ini nih nilai M-nya ya. Kalau kita pakai rumus ini berarti nentuinnya M itu pangkat yang di atas yang tertinggi, N itu pangkat yang di bawah, yang penyebutnya yang tertinggi ya. Berarti yang di atas pangkatnya M-nya 3 ya, pangkat tertingginya. Yang di bawah berapa nih? X-nya pangkat tertingginya berapa? 2 ya, betul? Udah paham sampai sini? Aduh, tinggal dilihat aja, say, gitu kan. M lebih apa daripada N? Ini lebih apa, say? M-nya lebih apa? Lebih besar ya? Iya, ini hubungannya berarti M lebih besar dari N. Berarti jawabannya tahi nggak? Udah, gitu aja. Kagak usah ngitung-ngitung ya. Kagak usah ngitung-ngitung. Gitu. Paham dulu nggak sampai situ? Makasih. Gundul menawan. ini baca nama akunnya aku jadi ketawa. Apakah Anda gundul dan menawan? Waduh, makasih komennya. Paham dulu nggak sampai sini? Aduh, gampang banget ini, nggak usah dihitung, say. Cuma dilihat aja atas bawahnya pangkat tertinggi berapa, pangkat terendahnya berapa gitu loh. Aduh, masa nggak bisa sih kayak gini doang? Cetek. Berapa ini teh angkanya? Bentar. Salah nyatet, weh. Sabar ya, salah catat aku. Coba yang ini, ada yang tahu jawabannya? Aduh, kenapa nilai limitmu, sayang? Aduh, sayang, kenapa nilai limitmu jelek? Aduh, limit itu soal paling mudah di antara semua matematika ya. Ngalahin logaritma, trigonometri gitu kan. Kalau logaritma soalnya panjang-panjang. Kalau trigonometri itu rumusnya yang banyak gitu kan. Gitu yang bikin pusing. Kalau limit, aduh, cetek sekali. Iya, ditentuin aja pangkat tertinggi di atas berapa? Pangkat tertinggi di atas? Pangkat tertinggi di atas berapa? Coba kita lihat, ada X pangkat 2, ada X, ada 1. Dilihat aja pangkat tertinggi. Ini kuncinya dilihat dari pangkat tertinggi ya. Ini M itu maksudnya pangkat tertinggi di atas, N-nya itu pangkat tertinggi di bawah gitu kan. Tinggal dibandingin aja ya. Oke, karena di atas pangkat tertingginya apa? X pangkat 2 ya. Oke, ini M-nya 2 berarti kan. Yang di bawah juga N-nya 2 ya, pangkat tertingginya 2. Oke, hubungannya gimana? Oh, sama gitu kan ya. M sama N sama. Ya, kalau sama gimana? Tinggal lihat aja A dibagi CO, angka di depannya aja nih yang ditulis ya. Iya, betul gitu. Udah pada paham belum? Aduh, gampang sekali nih. Gampang banget. Coba satu nomor lagi. Sebelum soalnya agak panjangan dong. Sebelum soalnya agak panjangan ya. Coba aku tes dulu gitu. Netizen tercinta di sini tuh pada bisa apa enggak? Nah, kalau soalnya gini, berarti berapa jawabannya ya? Bisa nomor 3. Alfa 2 hari, aku juga alfa 3 hari aku malahan. Aku malah alfa 3 hari, say. Nomor 3 bisa nggak jawabannya berapa ya? Nomor 3 ya. Ini lancar jaya apa ngelek ya, Inteh? Lancar jaya apa ngelek? Nggak ngelek kan ini? Jawabannya berapa? Kamu lihat ya, di atas ini pangkat tertingginya berapa? Ayo, harus teliti ya. Ini bisa aja diacak-acak, say. Gitu kan. Kamu lihat nih. X pangkat 2 kurang X pangkat 3 ditambah 1. Nah, menurut kalian mana yang tertinggi? Ayo, jangan kejebak ya.
Jangan terjebak. Di atas pangkat tertingginya berapa ya? Pangkat 2 atau pangkat berapa? Yang lihat pangkat 2 nih berarti salah gitu kan. Iya, ini tertingginya saya ini. Pangkat tertingginya itu adalah 3 ya. Oke, di bawah pangkat tertingginya berapa? Di bawah. Di bawah pangkat tertingginya berapa? Oh, ini gitu kan ya. Pangkat 3, betul nggak? Nah, berarti N-nya 3. Nah, berarti sama dong hubungannya. Nah, kamu lihat aja angka di depannya gitu loh jawabannya. Angka di depan nilai X-nya ya. Di nilai apa? X pangkat 3-nya. Nilai pangkat tertingginya gitu. Ini berarti kalau nggak ada tulisannya berarti angkanya min 1. Min 1 per 2. Gimana sejauh ini? Ngerti nggak? Nge-lag? Katanya nggak nge-lag tuh. Itu katanya lancar. Gimana sih ini? Kalau ngerti, aku kasih latihan soal yang agak panjang dong kan ya. Biar kalian pada bisa dong. Rumus yang dipakai yang ini nih. Jadi kamu kuncinya kalau ngejar limit X menuju tak hingga gitu, kalau bentuknya kayak gini ya. Maksudnya aljabar atasnya pangkat berapa gitu. Jadi apa? Apa tambah apa gitu kan ya, pangkat-pangkat gitu ditambah-tambah. Ini kan bentuknya aljabar ya, dibagi sama bentuk aljabar lagi. Nah, kamu tinggal lihat aja pangkat tertinggi di atas berapa sama pangkat tertinggi di bawah berapa gitu loh, tinggal dibandingin aja. Jika lebih besar hasilnya suatu tak hingga, kalau sama hasilnya tinggal koefisien di pangkat tertingginya. Ini kan misalnya pangkat tertingginya M sama N-nya pangkat tertinggi nih. Tinggal dilihat aja angka di depannya gitu loh, kalau sama. Kalau lebih besar yang di atas tak hingga, kalau lebih kecil 0 gitu loh. Gampang kok. Gampang ah. Kasih soalnya yang agak panjangan ya. Itu masih gampang sekali. Siap belum? Udah siap belum? Ini limit tak hingga itu ada 3 bentuk ya. Ini aku ajarin yang satu bentuk. Yang bentuk ke satu dulu nih. Ada 3 nanti kita. Ada 3 tapi semuanya nggak begitu sulit kok. Kalau kalian perhatiin, dapat nilai 100 nanti. Dapat nilai 100 nanti. Nih, soalnya kayak gini nomor 4 gimana nih? Nomor 4. Nih rumusnya yang dipakai. Ngeliat ini gimana sih biar kalian ngelihatnya rumusnya gitu loh. Nah. Ada matamu gaming. Kalau limit yang lain itu limitnya X menuju apa sih, biasanya menuju angka ya. Kalau menuju angka beda lagi caranya sama tak hingga gitu kan ya. Jadi ada 2 macam limit tuh. Limit X menuju tak hingga sama limit X menuju angka gitu ya. Ayo gimana nih bisa ngerjainnya? Nah kalau kayak gini berarti kamu harus hitung dulu ya. Jadi caranya dicapit kepiting dulu nih. Tapi kamu bisa dengan cara cepat aja ya. Ini kan sebetulnya pangkat tertingginya bisa dilihat dari yang mana coba. Ya kamu gak usah ngalihin semua boleh gitu. Atau mau kalian satu-satu juga boleh. Nih aku kalian satu-satu bisa, ada yang belum ngerti kan ya. Sebetulnya kalian aja pangkat X tertingginya gitu ya. Kalau misalnya X-nya dikaliin angka biasa kan pasti dapatnya nggak tinggi kan maksudnya. Ya, kamu kaliin dulu nih capit kali pelangi. Tahu namanya apa sih? 2x kali 3x kali 3x apa hasilnya nih? 2x kali 3x berarti 6x kuadrat gitu ya. Jadi kalau cara ini kamu kaliin dulu, nanti baru pakai rumus cepet gitu loh. Kaliin ke belakang ya, tuh. 2x kali 1, 2x. Yang tengahnya min 3 kali 3 berarti min 9x. Min 3 ditambah 1 min 3. Dikaliin ya, sorry. Min 3 kali 1 min 3. Udah tinggal dilihat aja pangkat tertingginya, nggak usah ngitung detail ya. Lihat aja nih di atas pangkat tertingginya berapa untuk X, nilai X-nya gitu. X-nya pangkat tertingginya berapa? Integral udah ada di YouTube sayang, banyak banget rekamannya. Ya, ini pangkat tertingginya untuk nilai X pangkat berapa gitu paling tinggi gitu kan. Ya, ini udah kelihatan dong X pangkat 2 betul? Oh betul. Yang di bawah siapa paling tinggi? Oh ini gitu kan. Pangkatnya gimana sama nggak? Oh sama. Kalau sama tinggal lihat
Berarti tinggal koefisien dibagi koefisien ya. Jadi angka di depannya dibagi angka di depannya. Ih, udah gampang sekali. Seret-seret. Jawabannya 3 ya. Dapat dari mana? 6 bagi 2. Panan. Ada yang nggak ngerti di sini? Coba-coba aku berhenti dulu. Baca komen dulu ya. Apa di sini masih ada yang ngangong-ngangong? Best score tadi, oh aku nggak sematin sayang. Kamu nyari best score apa sayang? Best score SD ya? Ntar aku masukin dulu ya sayangku. Aku kan lagi ngajar SMA nih, tak buku SD-nya nggak dimasukin tadi. Gitu loh. Siapa yang belum ngerti di sini? Ada yang ngangong-ngangong di sini? Maksudnya ngangong-ngangong tuh masih belum ngerti gitu. Bukan maksudnya menyepelekan ya. Oh, bukan. Maksud saya apakah sudah pada mengerti di sini? Di keranjang nomor 1 yang nyari best score SD ya. Nggak ngerti, aduh. Masa kita harus memulai lagi nih? Tinggal lihat aja pangkat tertinggi di atas sama pangkat tertinggi di bawah gitu, say. Kalau ini ada perkalian ya kamu kaliin dulu dong, biar tahu gitu. Aduh, baru join. Ya iyalah, baru join masih ngangong-ngangong lah ya. Baru juga lewat gitu ke FYP-nya. Yaudah aku ulang dulu nih, soal dasarnya dulu nih. Oke. Nih misalnya. Coba nih, pada bisa nggak? Yang ini jawabannya berapa coba menurut kalian? Tinggal dibandingin aja pangkat tertinggi di atas berapa, pangkat tertinggi di bawah berapa gitu loh. Kalau misalnya yang di atas udah gede, udah paling gede, ya udah hasilnya pasti tahi, nggak usah ngitung-ngitung lagi. Tinggal langsung aja jawab di soalnya. Ya. Gitu. Yang akan udah ada, say. Ternate baru hadir. Aduh, Ternate. SMK ini sama aja, saya. SMK ini masuk ya, materi limit ke SMK. Masuk, say. Kamu tinggal lihat aja, say. Ini yang baru join, sok sini latihan atau say gitu kan ya. Ini biar kalian ngerti. Kalian lihat nih, pangkat tertinggi di atas ini berapa nih? Maksudnya ini kan atas tuh namanya pembilang, di bawah penyebut gitu kan ya kalau pecahan ya. Betul. Aduh, aku jadi Upin Ipin nih. Nah, kamu lihat nih di atas ini nih, pangkat tertingginya berapa gitu loh. Kamu lingkarin ya, yang pangkat tertingginya ini X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 2, oh pangkat gedenya di sini nih. Ya, pangkat tertingginya itu X pangkat 5 gitu ya. Di bawah pangkat tertingginya berapa? Di bawah pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3, udah kelihatan betul? Betul. Kamu tinggal bandingin aja, say. Ini yang di atas itu pangkat tertingginya, kita simbolin pangkat di atas itu M. M yang di atas itu 5, lalu N pangkat di bawah tertingginya itu adalah 3 gitu. Nah, hubungannya gimana nih? M-nya lebih apa? Lebih besar. Kalau lebih besar gimana hasilnya? Oh, tahi enggak. Udah jawab gitu aja, udah kelar masalah kita. Masalah kita dengan selimit ini sudah kelar gitu loh. Paham gak sampai sini? Aduh, kenapa masih pusingnya? Kenapa? Aduh, pusingnya di bagian belah mana, say? Bagian belah mana? Cuma tinggal ngeliat kayak gitu doang, tanpa ngitung, tanpa gimana juga udah kelar gitu kan ya. Kelar hidup kita. Coba nomor 6 nih. Aduh, teliti ya ngerjainnya. Nomor 6 coba. Nomor 6, limit aja udah di YouTube ya. Kamu nonton aja di sana, say-sayku. Yang udah aku ajarin aku tidak bahas lagi ya. Kecuali nanti kita mau belajar buat PTS gitu ya, boleh deh. Nanti aku mix gitu soalnya ya. Ayo, ini nomor berikutnya, nomor 6 yuk. Ini baru bentuk pertama, say-sayku gitu kan ya. Ini masih ada 3 bentuk, saya untuk limit tahingga ya. Limit X menuju tahingga ada 3 bentuk. Nih, aku baru ngajarin bentuk 1 nih. Nanti kita bentuk kedua gitu kan. Tanpa ngitung, say. Sebetulnya ada cara ngitungnya. Ini tuh nanti dibagi dengan pangkat tertingginya gitu. Cuman agak panjang ya. Jadi bisa pakai rumus cepet kayak gini ya. Ayo kita cari dulu pangkat tertinggi di atas berapa ya. Jangan terkecoh sama angka di paling depannya. Pangkat tertinggi nggak harus di depan gitu kan. Bisa aja diacak-acak soalnya. Pangkat tertinggi di atas berapa? Oh iya, X pangkat 3 ya. Nah, ini harus dilihat ya. Jadi kamu jangan patokan sama angka di paling depan nih.
Kalau yang jawab 4 itu berarti kurang teliti ya. Kalau ada yang jawab 4 berarti kurang teliti ya. Kamu lihatnya mungkin X-nya pangkat 2 sama-sama di depan gitu ya. Tapi jangan mengerjakan seperti itu, oke? Kamu harus lihat pangkat tertingginya gitu ya. Ini pangkat tertingginya di atas itu adalah berapa? 3. Yang di bawah adalah 2. Jadi hasilnya lebih besar ya. Lebih besar selalu tahing. Enggak. Ih, udah kelar tuh. Apa yang susah sih? Yang mana yang susah, say? Aku kasih sayang kayak soal nomor 4 ya. Biar kalian agak-agak berpikir gitu kan ya. Biar kalian agak-agak berpikir. Iya, tuh udah SMA, masa mikirnya kayak anak SD terus sih. Nomor 7 coba gimana? Sayang jawabannya 0, nanti aku kasih soal ya. Jadi pangkat di bawahnya yang tinggi, sayang. Kalau yang hasilnya 0 berarti pangkat bawahnya harus lebih tinggi daripada yang di atas gitu. Ya. Bisa, semua juga pasti bisa ya. Semua pasti bisa ngerjain asal tahu caranya gitu kan. Nah, ini tahu dulu nggak pangkat 3? Oh, kamu nggak hafal rumusnya, nggak masalah, saya nggak masalah ya. Nggak masalah kamu nggak hafal rumusnya ya. Bisa kita prediksi gitu, pangkat tertinggi di atas berapa ya gitu kan. Jadi kalau kita jabarin ini gitu, ini kan angka, ini ada X-nya gitu ya. Nah, pangkat tertinggi di atas kira-kira berapa menurut kalian gitu kan? Kan hitung satu aja ya, nggak usah dijabarin pakai rumus Pascal gitu yang panjang ya. Kan ada tuh rumus buat ngejabarin A tambah B. Ini soalnya A min B berarti. A min B pangkat 3 itu pakai Pascal. Saya ngejabarinnya ya kalau kalian pengen tahu gitu. Nah, ini pakai Pascal kayak gini ya. Nah, gitu kan bilangannya 1, 3, 3, 1 ya. Nah, ini kalau dijabarin itu A pangkat 3 gitu ya. Ini B-nya pangkat 0 terus di sini. Nah, ini min ya. Gitu. Nah, ini kalau ngejabarin satu-satu gini boleh gitu ya. Tapi nggak usah sampai kayak gini-gini gitu maksud aku ya. Karena kita cuman membandingkan plus min jawabannya. Karena kita cuma membandingkan apa tuh pangkatnya aja ya. Jadi nggak usah pakai gini-gini. Nggak usah gini-gini ya. Kita lihat aja nih pangkat tertingginya. Kalau X dipangkatin 3 berapa gitu kan. Itu udah pangkat tertingginya, betul nggak? Ya, kamu tugasnya hanya memangkatkan min 2X pangkat 3. Berapa sih? Coba. Berapa nih? Bisa nggak? Terus yang bawahnya nih. Kalikan saja X yang pangkat tertingginya ya. Jadi X dikali 2X kuadrat nih. Kamu cuma ambil pangkat tertingginya aja nih. Tuh. Ya, ini kan hasilnya nanti X pangkat 3, betul? Tapi kamu nggak usah ngalihin yang belakang nih. Karena kan X pangkat 2. Nggak perlu kita. Ya, cari lagi pangkat. Ada nggak yang hasilnya X pangkat 3 gitu kan? Ya, yang bawah itu udah pasti 2X pangkat 3 ya. Hasilnya ya. Embel-embelnya kalau satu-satu dikaliin gitu nggak kepake. Yang kita butuh cuman pangkat tertingginya aja. Ini berapa hasilnya nih? Minus 8X pangkat 3 ya. Ngerti nggak sih sampai sini? Ini pangkatnya sama ya, say? Pangkatnya sama nih, tinggal lihat aja angka koefisien di depannya nih. Hasilnya min 8 per 2. Hasilnya min 4 gitu loh. Iya, yang segitiga Pascal, betul ya. Nuro baru masuk loh. Min 2X pangkat 3 itu artinya sai-saiku kamu hitung ya. Ini min 2X dikali min 2X dikali min 2X ya. Tuh kamu hitung sendiri. Min 2 dikali min 2 dikali min 2 berapa? Min 2 kali min 2. Min kali min plus ya. Plus 4. 4X kuadrat dikali min 2X ya. 4 kali min 2 berarti min 8. X pangkat 2 dikali X. X pangkat 3. Gitu. Gitu. Aduh, sore banget kamu pulangnya.
Bisa pangkat 3 yang mana, Say? Bisa pangkat 3. Ini kan hasilnya pangkat 3, Say. Ini tuh kalau kamu mau jabarin pakai rumus Pascal ya nih. Kalau mau jabarin sendiri boleh di rumah ya. Ya, aku ajarin cara cepetnya. Jadi biar apa sih? Biar cepet gitu. Lihat aja ini X di sini gitu. X di sini berapa? Di sini kan ini nilai X gitu. Yang ini nggak usah dihitung. Ini aja yang kita butuh min 2X pangkat 3-nya gitu. Hasilnya apa gitu. Itu udah pangkat tertingginya. Ya. Apa di dalam kurung hasilnya positif? Ya enggak lah, Say. Ini minnya pangkat negatif, pangkat ganjil. Ah, kamu mah. Kalau minusnya pangkat genap baru. Jangan nyamain sama ini dong, Say. Kalau pangkatnya ganjil ini baru plus, Say. Kalau pangkatnya genap itu selalu min. Ya. Aduh, kamu belajar jangan setengah-setengah, sayang, kalau cari informasi, ya. Harus apa sih? Harus jelas gitu ya. Terus paham konsep dasarnya gitu. Pangkat 2 ya, pangkat 2 mah pasti positif. Pangkatnya ganjil mah ya nggak bisa tuh. Satu lagi sebelum ke bentuk soal yang berikutnya. Nih agak gampangan deh. Coba nih hasilnya berapa. Tadi rumusnya kemana ya? Ya nggak apa-apa, Say. Yang mau belajar silakan ikutan gitu kan. Nanti juga kalian akan menghadapi. Yang masih SMP gitu. Atau yang masih SMA kelas 10 ya nggak apa-apa lah. Kepo-kepo dikit gitu kan. Biar kalian lebih siap gitu. Nanti kalau ketemu soalnya, wah aku dulu pernah belajar yang itu kan gitu kan ya. Suaranya kayak Cece suka review. Semua weh disamain. Aku katanya samanya sama yang bikin kue. Sekarang sama yang review buah. Aduh, semua weh gitu ya. Suara aku berganti-ganti kan ini setiap hari gitu. Ayo berapa nih? Ini gampang atuh loh, masa sih? Gampang, Say. Bisa? Bisa ya, tentuin apa pangkat terbesarnya ya. Di sini cuma ada X-nya pangkat 2 gitu kan. Ya udah dilingkarin aja. Yang di bawah X pangkat berapa ya? Oh, X pangkat 3 yang tertingginya. Oke. Berarti M-nya 2, N-nya 3. Oke, hubungannya gimana? M lebih kecil dari N ya. Jadi hasilnya gimana? Hasilnya 0. Udah beres. Rebes gitu. Ya, bisa nggak? Siapa yang masih pusing di sini? Ada yang pusing di sini? Apa sih? Nanya soal yang kayak gini kapan? Apa nggak ngerti? X tambah Y dikurang apa? Nggak ngerti. Apa aku nggak ngerti pertanyaanmu, Say? Log ada di YouTube, sayang. Kalau pakai rumusnya, kalau pakai caranya, ini kamu tinggal bagi aja pangkat tertinggi ya. Jadi gini caranya. Kalau mau pakai cara gini, ya kalian jawab yang ini ya, yang udah bisa, yang udah mau latihan maksudnya. Yang mau berlatih silahkan. Ini harus dikaliin dulu saya biar tahu pangkat tertinggi di atasnya berapa gitu loh. Ini kamu bagi pangkat tertingginya aja dari soal. Misalnya ini pangkat tertinggi dari semua soal ini tuh X pangkat 3. Jadi semua harus dibagi pangkat 3. Semua soalnya harus dibagi X pangkat 3 ya. Kayak gini. Min 1 per X pangkat 3. Kamu bagi ya, oke? Terus nanti kalau udah dibagi itu, dilihat nih, ini 1 per X gitu kan. Nah, hasil 1 per tahingga itu berapa? Disubstitusi ya nilai X-nya. 1 per tahingga gitu. Ini juga min 1 per X pangkat 3 gitu kan. Berarti hasilnya tuh 1 per tahingga dikurang 1 per tahingga gitu ya. Kamu mau dijelasin gitu? Nggak pusing apa? Dikasih cara mudah, pengen cara yang susah gitu kan ya. Ya, ini X pangkat 2 yang ini. Terus ini min 1 per X pangkat 3 ya. Aduh, ini hanya anak-anak matematika gitu yang paham beginian.
Ya, ini hasilnya nanti 0 dikurang satu pertanyaan itu 0 ya, 0 dikurang 0 gitu. 1 ditambah 0 dikurang 0. Jadi hasilnya 0 per 1, hasilnya adalah 0 gitu loh. 0 per 1 nanti jawabannya 0. Tuh Bang, kalau mau pakai cara nih ya, yang penasaran mangga gitu kan, ngerti nggak sih? Tulisan dewa, tulisan dokter dah aku. Tulisan dokter disebut. Jadi dibagi pangkat tertinggi kalau mau pakai cara ya. Kalau udah dibagi pangkat tertinggi kamu sederhanain, udah gitu dimasukin nilai X menuju juta hingganya gitu loh ke soalnya. Yaitu pakai cara lama gitu. Kalau mau kayak cepet aja kita gitu kan ya. Kalau soalnya PG gitu kan jadinya gampang. Ya memang agak panjang saya kalau ini lebih gampang pakai carcep gitu kan. Tinggal lihat aja pangkat tertingginya berapa gitu. Ini dikaliin dulu ya. Berapa hasilnya? X kuadrat gitu kan ya. Sebetulnya kalian tinggal ngaliin X sama X aja ya. X pangkat tertinggi dikali X pangkat tertinggi gitu loh. Kalian nggak perlu embel-embel ke belakangnya dikaliin juga nih. Karena nggak butuh X kali 1 kan X tuh. Betul nggak? Ini nggak diterusin juga nggak apa-apa ya. Nggak diterusin juga nggak apa-apa. Kita butuh X pangkat tertingginya aja nih. Udah dapat kan X pangkat tertingginya X pangkat 2. Yang bawah ditulis lagi aja ya. Udah deh, tinggal dilihat di bawah itu pangkat tertingginya X pangkat 3. Berarti gimana hasilnya? X pangkat 2 tadi gimana? Kalau di bawahnya lebih besar atau di atas lebih kecil. Ini. Oh, aku salah nulis ya, maaf ini. Kok M lebih kecil dari 0 sih? M lebih kecil dari N. Astaga. Kok nggak ada yang koreksi sih? Biasa kalau aku salah nulis tuh ada yang koreksi gitu. Hasilnya berapa adik-adikku? Hasilnya berapa? Iya, 0 ya, karena pangkat tertingginya itu di bawah ya. Kalau di bawah berarti hasilnya 0. Ya. Udah ngerti yang bentuk ini? Kita next ke bentuk kedua ya. Mana nih komen dulu yang udah ngerti. Yang nggak ngerti nanti nonton lagi di YouTube ya, sayang-sayangku. Aduh gimana? Aduh, gampang sekali. Saya tinggal lihat aja pangkat tertinggi di atas apa gitu, di bawah apa gitu ya, tinggal dibandingin aja. Kalau mau pakai cara memang agak panjang, belibet gitu kan ya. Ini contohnya nih, kalau kamu nanti mau SS boleh nanti kalian kerjain sendiri gitu kan ya. Dah, kita lanjut ke rumus kedua. Aku namain dulu rumus ke-1. Gitu kan. Rumus ke-1. Sekarang rumus kedua. Rumus kedua. Limit X menuju juta hingga dari akar dikurang akar gitu ya. Akar dikurang akar. Nah, kayak gini ya. Ini sama aja, say. Jadi kamu tinggal membandingkan pangkat tertingginya ya. Ini pangkat tertingginya cuma X pangkat 1 ya. Jadi cuma dilihat koefisiennya aja nih. Koefisien di depan X-nya. Jika A lebih besar dari M, hasilnya tak hingga. Ya, jika dia sama dengan M, hasilnya 0. Jika lebih kecil, hasilnya... sorry. Iya betul, 0. 0 juga ya. Linknya di bio, linknya di bio. Linknya di bio sayang. Linknya di bio. Bentar aku lagi cek rumus ini ya. Apa aku salah catat tadi buru-buru soalnya. Buru-buru. Buru-buru jadinya takut salahnya atas rumus. Bentar aku cek dulu ya. Kalau yang sama ini... Oh sorry itu kan. Minta hingga ya. Minta hingga. Minus tak hingga say kalau lebih kecil. Ntar aku benerin dulu ya catatannya. Minus tak hingga ini. Minus tak hingga ya jawabannya. Oke kita ke contoh soalnya ya. Kita ke contoh soalnya. Ini cuma ngelihat koefisien di depan X-nya ya. Jadi bentuknya udah pasti kayak gini gitu. Oke, limit X-nya menuju tak hingga. Selalu menuju tak hingga. Oke, ini berapa jawabannya? Coba adik-adikku tercinta. Jual fotokopi.
Bagaimana jika pangkat X-nya saling lebih besar? Maksudnya gimana saling lebih besar? Apa nggak ngerti? Saling lebih besar apa saya saling lebih besar? Tadi kan yang rumus pertama udah dijabarin nih, pokoknya dilihat aja yang atas, kalau yang atas yang besar berarti kan tahingga. Kalau sama dengan tinggal A per C gitu kan, koefisiennya dibagi koefisien. Kalau lebih kecil hasilnya 0. Ini tuh sebetulnya ada caranya. Ada caranya yang aku jabarin tadi gitu kan. Tapi kalau nggak ngerti aku pakai cara cepet ngajarinnya. Ya, nih kalau pakai cara panjang ini dibagi pangkat tertinggi X-nya ya. X-nya dibagi pangkat tertinggi gitu kan. Ya, cuman kalau ada cara mudah, kenapa harus belajar cara susah? Ya kecuali kalau di sekolah belajarnya pakai apa sih? Soal S harus pakai cara gitu ya. Iya, harus belajar lah kamu ya. Ini kan aku ngasih cara-cara buat kalau ketemu soal PG gitu ya. Yuk kita lihat yuk. Iya, nilai A-nya berapa nih di sini? Iya, A-nya di sini ya. 1. B-nya berapa B-nya? Oh, ini M ya, pakainya M, sorry. M-nya berapa? Ikutin rumus ya. M-nya 1 juga ya. Nah, kalau sama gimana? Kalau sama hasilnya 0 gitu. Ya semudah itu iya. Kalau mau pakai cara panjang, saya ini harus dikaliin akar sekawan ya. Udah dikali akar sekawan, dibagi lagi dengan pangkat X tertingginya gitu. Agak panjang nian gitu kan. Keburu ngantuk kayaknya. Aku ngejelasin di live kayak gini, kayaknya kalian pada tidur. Mungkin nge-live-nya harus malam-malam gitu. Biar kalian langsung nyenyak tidur ya. Kalau sekarang kalian nanti pusing lagi. Enggak, kalau yang menuju angka beda lagi caranya ya. Beda lagi caranya, udah ada di YouTube aku, linknya kamu ke bio aja. Udah ada caranya di YouTube kalau X menuju angka. Mau akar, mau aljabar, iya betul aljabar. Gitu ya. Ih gampang, ini tinggal memprediksi aja, tinggal melihat aja ya sayang-sayangku. Gampang banget ini. Ya, tinggal nentuin aja nilai A sama M-nya nih, kuncinya di sini aja nih ya. A-nya berapa, say? Oh, A-nya 5 ya. M-nya berapa? 3. Oh, tinggal dilihat aja gitu kan. A-nya lebih besar ya. Oke. Ih, pada palinter semua ternyata. Gimana tuh? Gampang banget kan yang bentuk ini? Gampang sekali bukan? Kenapa kalian tiba-tiba musuhan? Aduh, kalau ketemu limit jangan musuhan, say. Aduh, peluang nilai ulangan kamu 100 memungkinkan gitu kan ya. Misalnya yang dulu-dulunya jeblok gitu kan. Oh, nilainya jerak terus gitu. Oh, materi-materi yang lain gitu. Nah, ini kesempatan gitu ya. Biar nilaimu naik gitu di rapot. Enggak berwarna gitu ya. Biar bagus gitu. Yang ini ya, satu lagi ya sebelum aku ke bentuk yang terakhir. Habis ini kita ke bentuk yang terakhir ya. Apa tujuannya? Buat apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Terus itu tujuannya buat apa, Bu? Kalau jawabannya tak terhingga? Iya, ya jawabannya tak terhingga ya udah, kenapa gitu? Kalau kamu itu pakai cara juga jawabannya tetap tahingga. Loh kan ini jawabannya kan bisa bervariasi, bisa tahingga, bisa no, bisa minus tahingga gitu kan. Terus di kunci jawaban nanti bisa ada angka yang lain gitu kan. Nah kamu milih yang mana gitu jawaban yang benernya gitu kan kalau soal pilihan ganda. Oke, yang ini berapa nih jawabannya? Iya, bisa ya gampang ya yang ini ya. Gampang banget yang ini mah. Gampang sekali. Ya, udah kelihatan ya, lebih kecil ya, minta hingga. Ih, bener. Betul. Udah ke rumus ketiga ya. Kita ke rumus ketiga. Kita ke rumus ketiga ya. Limit X menuju hingga. Nah, ini agak panjang gitu. Rumus ketiga. Mana sih? Rumus ketiga. Agak panjang sedikit. Kalau tadi bentuknya kan cuma berapa X sama angka gitu kan. Kalau ini pangkat 2 ya, persamaan kuadrat. Sebentar.
Ini ya syaratnya, ini sama ininya sama ya. Oke. Kalau ini sama ininya sama, kita bisa pakai rumus cepat ya. Rumus cepatnya adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A ya. Ini rumusnya nih. Ya, limit X menuju hingga asalkan ininya angka di depan koefisien X kuadratnya itu sama ya. Oke, ini beda bentuk sama yang tadi. Kalau tadi kan ini X-nya pangkat 1, ini X pangkat 2 gitu loh. Ya. Mulai susah? Enggak susah, cuma lebih panjang aja. Kamu mah kalau ketemu soal lebih panjang tuh bilangnya susah-susah aja. Enggak, saya soalnya lebih panjang aja gitu. Jangan bilang susah, nanti susah beneran. Ini sama aja, saya kalian tinggal nentuin A, B, C sama A, Q, C gitu kan. Q, C-nya ya gitu kan. Angka-angka yang dibutuhkan di sininya aja nih. Oh, cuma butuh B, Q sama A dong. B, Q sama A. Nih, gini ya. Ini soalnya nih saya-saiku. Kita belajar coba, bisa nggak kalian? Pakai rumus ketiga ya, karena bentuknya kuadrat. Titip anak buka homestay. Homestay maksudnya gimana? Kalau homeschooling saya ada kenalan. Ada link-nya di bio, say. Speed cara panjang, kamu kerjaan sendiri sayang. Aku cara panjang juga aku kayak ngomong sendiri, nanti kamu gak ngerti. Cari aja di YouTube, sayang, banyak kok. Cari aja YouTube orang lain gitu kan, ada pasti penjelasannya ya. Capek ngajarin cara panjang. Panjang banget caranya, kalian ngejain aku no. Kalian apa sih? Aku nerangin panjang-panjang, kalian ini masa bengong-bengong kayak gitu kan. Lasut dah. Si ibu ngomong nahon cina. Tadi nggak didengar saya. Ini kita tentuin aja. Ini kita tentuin pertama dulu ya. A-nya sama nggak? Oh, A-nya sama ya. Sama-sama 1, betul? Itu 1 ya kalau nggak ditulis ya. Nah, kalau sama-sama 1 bisa pakai rumus ini. Gitu ya. Tinggal tentuin nilai B-nya nih. B itu koefisien X ya. Oke, B-nya berarti ini nih. Nah, ini B-nya loh. Gitu ya. Q-nya itu adalah koefisien X di belakangnya ya. Oh, ini Q-nya. Oke. A-nya yang tadi, A-nya kan 1. A-nya 1 ya. Udah tinggal masuk ke rumus aja nih. Coba siapa yang dapat jawabannya? B dikurang Q dibagi 2 akar A. Berapa hasilnya? Coba. Gimana nih kalian ngitungnya? Udah pada bisa belum? Atau jangan bunda-bundanya yang belajar atau udah belibet di dapur gitu kan, suruh belajar limit lagi, astaga gitu kan ya. Yang belajar anaknya, Bun. Disuruh belajar, Bun, anaknya. Yuk kita masukin yuk. B-nya berapa? -2 gitu ya. Dikurang Q. Q-nya berapa? 2 juga. Dibagi 2 akar A-nya berapa? 1 gitu loh. -2 dikurang 2 berapa? -2 dikurang 2. Bener, aku lagi nyari soal limit hingga nih di buku. Di buku lagi nyari buku. Nyari soal limit hingga. Berapa, say? -4 ya, -4. Akar 1 tetap 1 ya, 2. Nah. Udah beres gitu. Udah gitu aja, say. Apa sih susahnya? Apa yang susah, say? Sini ada soal dari buku nih, tak kasih lihat ya. Siapa yang bisa ngerjain nomor 57 nih? 57. Pakai rumus ya sama ya. 57. Ayo, sediain dulu kertasnya, makanya kalau aku nge-live itu jangan ngeliatin doang. Nanti kalian lupa lagi loh. Mau bisa matematika tapi cuma ngeliatin doang. Oh my god. Mending gak usah ngeliat, sayang. Harus mencatat, harus berhitung ya. Harus harus praktek gitu. Harus praktek ya. Karena ini ilmunya harus dilatih, say. Kalau kamu cuma ngeliatin aja mah akan lupa ya. Matematika itu ilmu harus dilatih. Kamunya harus berlatih. Tangannya gerak, say, biar nanti secara nggak langsung itu rumusnya nempel di otak. Nggak usah capek-capek lagi ngafain rumus gitu ya. Harus sering latihan. Mana ya kertasnya? Bisa nggak nomor 57 berapa nih jawabannya? Ada nggak jawabannya?
B dikurang Q, cara cepatnya jadi koefisien X dibagi ya, kiri kanannya ya. Kiri kanannya dibagi. Ini apa sih si TikTok teh? Aduh, dasarnya. Video violation apaan? Yang 57 bisa? Kok pakai pulpen merah? Tadi aku tulis dulu rumusnya, rumus soalnya ya. Nomor 57. Akar dikurang akar gitu ya. 4x kuadrat ditambah 5x ditambah 5 gitu. Terus 4x kuadrat ditambah x dikurang 3 gitu ya. Betul. Oke, ininya udah sama ya. Jadi upin-ipin dulu nih. Cara cepetnya gini nih, kalau kalian pengen cepet gitu. Koefisien x yang di sini nih dikurang koefisien x yang di belakang gitu loh. Koefisien tuh maksudnya angka di depan x ya. X pangkat 1 ya, maksudnya x pangkat 1. Kan ini ada x pangkat 2. Kamu lihatnya angka di depan x pangkat 1 gitu kan. 5 dikurang, yang belakangnya berapa? 1 gitu kan. Dibagi 2 akar A-nya. A-nya itu yang di depannya tuh, yang samanya. Udah tinggal dihitung aja. Aduh, masa kayak gini aja bingung. Mana nih yang jawab bener? Dari mana, Nuro? 4 bagi 4 ya. 1 ya. Siapa yang benar jawabnya? Wih, hebat semua. Jadi kalian lihat bentuknya tuh. Saya kalau lihat soal misalnya soalnya apa? Akar, apa dikurang akar apa tapi X-nya cuma pangkat 1 ya berarti pakai rumus kedua gitu loh. Mana sih tadi buku rumus aku yang kecil? Ini beda-beda tuh bentuknya udah kelihatan. Masa nggak kelihatan sih? Kalau ini kan bentuk aljabar nih, nggak ada akar-akarnya kan? Kayak bentuk aljabar pangkat berapa dibagi pangkat berapa gitu kan? Kalau yang ini kan akar tetapi X-nya pangkat 1 gitu kan ya. Bisa kelihatan nggak sih? Kalau ini kan X pangkat 2, ya dikurangin X pangkat 2 gitu ya. Ini dua bentuk ini akar, tapi yang satu pangkat 1, X-nya yang satu lagi pangkat 2 gitu. Paham sampai situ? Coba kita kerjain yang sini ya. Ada yang bisa nggak nih nomor 52? 52, kemana kita? Ayo 52 gimana nih caranya gitu kan? Limit X menuju tak hingga dari 5X min 1 dikurang akar. Nah gitu kan. Lagi tadi kok ada akarnya nih, kagak ada gitu kan ya. Gimana caranya ini? Waduh. Nah contohnya. Mulai nih yang susah gitu kan. Enggak, saya nggak susah, pakai trik ya. Jadi harus dirubah gimana caranya biar ada akar. Karena kita taunya ini kan X pangkat 2 ya. Ini X pangkat 2 gitu kan ya. Ini X pangkat 1. Udah gitu nggak ada akar gitu kan. Nah berarti kita harus munculin biar jadi ada pangkat 2-nya gimana gitu kan. Iya kan? Karena syaratnya kalau mau pakai rumus cepet gini harus X-nya sama-sama pangkat 2 gitu kan. Berarti ini biar jadi pangkat 2 diapain ya kira-kira ya? Diapain? Boleh saya lihat rumusnya, boleh silakan. Nanti juga dikasih lihat sayang di akhir. Aku mah nggak pelit gitu kan. Nanti kita kasih lihat ke kalian semuanya gitu. Mau lihat yang bagian belah mana gitu ya. Kira-kira diapain? Biar jadi pangkat 2 dulu nih. Logikanya kalian gimana sih? Misalnya ada soal X biar pangkat 2 diapain? Ya tentu aja dipangkatin 2. Betul? Betul? Betul ya. Ya betul. Diapain atuh mau pangkat 2 kan ceritanya mau dijadiin pangkat 2 nih gitu kan. Tapi kan di soal kan tadi soalnya cuma 5X min 1 kan kita merubah ini. Merubah soal ya biar nggak berubah diakarin udahnya gitu loh ya. Karena akar sama kuadrat itu nanti bisa hilang gitu loh ya. Akar sama kuadrat itu bisa hilang. Jadi kembali lagi ke soal awal gitu ya. Jadi kuncinya di situ dikuadratin, udah gitu diakarin. Nah ini kita jabarin aja ya. Tinggal menjabarkan 5X min 1 di kuadrat. Ayo pada bisa nggak 5X min 1 di kuadrat berapa? Berapa? Kalian biasa caranya gimana sih? Kayak gini. Dikali pelangi gini satu-satu. Woi. Satu-satu aku sayang ibu.
Ya nggak apa-apa, murid nanti kalian kalau di sekolah jadi udah bisa jawab ini ya, bisa jawab cepet ya. Nah, cina pala linter, kenapa pada pinter nih guys? Wes gitu kan, siapa dulu gitu kan yang ngajarin ya? Ini bisa capit kepiting, aku biasa pakai cara gini nih, say. Kamu hafalin rumus aljabar ini kepake gitu ya. Ini cara ngejabarin jika A dikurang B di kuadrat ya. Jadi pertama itu A di kuadrat gitu. Dikurang ya. Kaliin semua angka di soal ya. 2A kali B ditambah B kuadrat gitu loh. Ya. Jadi pertama bilangan 5x di kuadrat dulu nih. Kalau mau pakai rumus gitu kan, dikurang 2 dikali 5x dikali 1. Ya, ditambah bilangan terakhirnya di kuadrat juga gitu. Ya, ini rumus penting yang harus dihafalin, ini selalu keluar dan selalu kepake ini. Ya, kalau kalian nggak hafal rumus ya nggak apa-apa, mau capit kali pelangi gini juga nggak masalah. Bebas ya. Cuma aku lama kalau pakai ginian. Menurut saya lama gitu. 5x kuadrat itu berarti 5 di kuadrat x di kuadrat ya. 5 di kuadrat berapa? 25. 25x kuadrat. Terus dikurang 10x ditambah 1. Ya. Jadi penjabarannya adalah 25x kuadrat dikurang 10x ditambah 1. Oke, tinggal pakai rumus cepet aja. Udah pada hafal belum rumusnya tadi? Aduh, gampang sekali itu rumusnya. Tadi aku udah ajarin kan biar gampang. Ngeblur? Oh, maafkan. Saya nyatet nggak lihat kamera. Saya nyatet nggak lihat kamera, gerak. Gimana nih? Yang mana saya yang ngeblur? Jadi ini dihafalin ya rumusnya ya. Terus kamu tinggal, jadi cara gampang ngekuadratin kalau A dikurang B di kuadrat gitu. A-nya kan ini 5x. B-nya 1 kan gitu. Kalau di kuadrat berarti tinggal kamu kuadratin aja nih. Pertama 5x di kuadrat gitu ya. Dikurang 2, ikutin rumusnya nih. 2-nya dapat dari mana ya? Dari rumus, say. 2 kali 5x kali 1 ya gitu. Tandanya jangan ikut min satunya ya. Ditambah 1 kuadrat ya. Ini dijabarin aja, say, pakai rumus. Kalau nggak mau pakai rumus bisa dikali satu-satu seperti ini ya. Cuma agak lama gitu kan. Nah, ini kita pakai rumus cepat limitnya ya. Pakai rumus cepat limitnya. Nih, apa nih? Jadi koefisien X di sini dikurangi koefisien X di belakang ya, gitu doh. Tinggal min 10 dikurang yang belakang berapa? 5 dibagi 2 akar A. Akar A-nya berapa? Aduh, makasih teh manisnya banyak amat. Nanti saya diabetes, sayang. Kamu ngasih teh manis begitu banyak. Dibagi A-nya berapa, say? A-nya itu angka di depan X kuadrat ya, betul? Oke, gitu. Aduh, tuh nggak dihitung aja nih. Min 15 per 2 dikali 5. Oh, tadi ada yang jawab nih bener kayaknya. Min 15 per 10 ya. Min 3 per 2 ya jawaban. Tadi siapa yang jawab tuh? Dapat ini ya. Dapat apa sih? Dapat ucapan selamat. Kamu pintar. Ya gitu ya. Udah paham semuanya? Ngerti ya? Gampang sekali bukan? Gampang kan? Das SS ya semuanya. Karena aku ada jam ngajar, bentar lagi udah jam ngajar nih. SS. Nih yang mana sok SS ya. Ih, gampang banget materi hari ini. Kayaknya anak SD juga diajarin gini bisa. Iyalah, ada pakai cara cepet. Kalau pakai cara yang lama mah anak SD juga mumet gitu kan. Ada sayang di YouTube, sayang-sayangku. Di linknya di bio. Di bio sayang-sayangku. Ini keranjang aku kosong kah? Oh, nggak kosong. Limit Trigono udah ada, sayang, di YouTube ya. Kamu bisa lihat. Yang tahun lalu sih, yang tahun ini belum bikin. Kakak suka MTK udah lama. Oh, udah, sayang, matematika sudah mendarah daging di dalam darah saya. Sudah mendarah daging gitu kan ya. Udah menyatu saya sama si matematika ya. Ya kalian harus berlatih lagi lah ya. Nih, SS dulu soal rumusnya, say. Udah 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10. Jam 9 mau belajar apa, say?
Nanti pada ngantuk lagi. Mana nih tim begadang kita? Tim begadang. Cara ketiga ada satu lagi sih, Say. Satu lagi ya, kalau ininya nggak sama. Tapi kebanyakan soal-soal di apa tuh? Di SMA gitu. Ininya sama ya. Jadi aku bahas satu aja. Ada sih, ada 2 soal lagi. Ada 2 soal lagi. Ada 2 rumus lagi. Nih, SS dulu ya yang aku tadi ini. Besok juga nge-live sayangku. Belum paham tuh kemana aja kamu teh. Dari tadi udah ngewek-wek sejam lebih ini. Kamu kemana aja, Say? Aduh. Nih 3, 2, 1 udah. Komennya di swipe dulu ya kalau kalian mau ini. Kalian latihan lagi ya. Soal yang aku kasih ini kalian kerjain dulu sendiri, nanti baru nyontek gitu ya jawabannya. Jangan dikit-dikit nyontek. Bentar, nomor 4 mana nih? Oh, ini. Jadi cara belajarnya gitu. Ini soalnya kamu tutup ya, terus kamu kerjain nih. Kerjain sendiri ya. Nah, nanti samain jawabannya sama jawaban aku gitu loh. Jangan di SS ditaruh di galeri aja, Say. Mau jadi monumen apa? Mau jadi monumen apa? Udah ini 3, 2, 1. Udah sebelahnya ya. Bentar. Saya mau ngajar anak SMP karena kemarin aku nggak nge-live SMP. Mau belajar materi buat PTS mereka. Materi PTS, PTS atau UTS sih namanya lah. Kalian apa sih namanya sekarang, ganti-ganti nama terus. PTS, UTS. Ayo Ungut. Yang pertama, ya sebentar diulang lagi ya. Nanti sebentar di depan. Ini udah belum? 3, 2, 1, cekek. Ini soal yang tadi aku ambil dari buku ya. Bukunya aku sematin. Kalau kalian mau samaan ya boleh gitu ya. Kelihatan nggak sih? Iya, PTS nanti Senin buat SD, besok buat SMP dulu kali ya. Yang hari ini aku, kalau internetnya tidak bermasalah, hari ini aku post kok. Hari ini atau nggak besok gitu kan. Udah, ini 51, 52. Ini yang nomor, ini yang mana ya? Oh, ini yang rumus yang soal berikutnya. Sorry, ketinggalan. Ya sabar yang pertama. Oke. Yang pertama tadi apa sih? Udah ini. Yang pertama kan yang ini, siapa nih yang nonton? Nih yang pertama nih. Yang pertama. Admin akunting enggak, makasih. Saya udah punya usaha. Waduh, ditawarin lagi yang lain saya nggak ke-handle. Makasih banyak tawarannya. Terima kasih. Saya sudah banyak pekerjaan. Ini aja nyari-nyari waktu gitu nge-live-nya kan. Waktu-waktu kosong. Sebenarnya saya full seharian udah banyak banget kerjaannya. Terima kasih banyak. Kayaknya tidak ke-handle kalau harus bekerja lagi untuk yang lain. Dan saya bukan di akunting, saya matematika, jadi nggak nyambung sama akunting. Kalau akunting kayaknya akuntansi, karena kan itu memang dia kan akuntansi ya. Saya matematika gitu kan, nggak nyambung kayaknya. Nggak nyambung. Jadi buku kecil, oke. Sok atuh nih buku kecil. Tuh udah, sudah ya aku akhiri karena muridku sudah menunggu. Ini kelas 11 sayang. Ai kamu dari tadi kemana? Ai kamu? Iya besok PTS SMA ke 10. Oke, siap laksanakan. Besok SMP sama. Coba aku nyusun jadwal dan materi dulu ya. Gitu kan. Semoga besok ada waktunya. Nanti aku bikin jadwalnya di bio ya. Kalau kalian mau nonton nanti biar nggak ketinggalan ke bio ya. Lihat-lihat di bio gitu ya. Oke, udah semuanya. Terima kasih ya. Dadah semuanya. Yang cantik, yang cakep. Oke. Nanti kita ketemu lagi ya.
Nanti malam aku mau nge-spill buku paling. Kalau kalian mau belajar jam 9, mau belajar gitu, nanti pada ngantuk deh kayaknya. Besok aja kali belajarnya. Setuju nggak jam 9 mau belajar lagi? Belajar materi kelas berapa lagi? Aku belum siapin materi. SD hari Senin ya, SD hari Senin. Aku paling besok SMP sama kelas 10 karena kemarin nggak nge-live. Aku bayar utang gitu besok gitu loh. Mau jam 9? Ya udah kalian harus hadir ya. Kalau sepi aku matiin ya. Ya nanti jam 9 ngajar lagi deh. Tapi aku nggak tahu materinya apa, ntar aku siapin ya. Oke. Sekian, terima kasih. Dadah semuanya. Goodbye.